saya lihat bahwa saya berasal dari kota kecil, mungkin lebih less privilege ya. Saya nggak punya koneksi, nggak Iya punya betul Pak. untuk bisa dapat Halo teman-teman PPA Santo Andreas dan semua yang lagi nonton podcast ini. Welcome to the 6th episode of PPA Santo Andreas Podcast bersama aku, Patricia Riela. Hari ini kita kedatangan seseorang yang aku gak sabar banget pengen belajar nih teman-teman. Ia adalah salah satu orang yang aku look up to karena wisdomnya yang luar biasa banget. Teman-teman semua pasti udah sering denger dong produk-produk Nutrifood, bahkan cobain ya. Ada Nutrisari, Tropicana Slim, Hilo, Elmen. Nah, hari ini kita kedatangan CEO Nutrifood nih, teman-teman. Ia bahkan mendapatkan penghargaan sebagai the top 10 best CEO loh. Penasaran siapakah beliau? Sebelum kita panggil guest kita hari ini, aku mau ingetin teman-teman semua buat jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita panggil narasumber kita pada hari ini. Please welcome Pak Mardi Wu. Halo Pak Mardi, halo, apa kabar Pak? baik, baik, Puji Tuhan baik ya. Thank you ya Pak udah bersedia menyempatkan diri untuk sharing-sharing hari ini sama kita di podcast PPA Santo Andreas nih Pak. baik, sama-sama. Senang bisa hadir di sini, teman-teman semua. Iya, perkenalkan saya Patrice yang akan ngobrol-ngobrol bareng Pak Mardi hari ini. Baik, Pak salam Mardi, kenal, Patris. Pak Mardi lagi di mana nih Pak sekarang Pak? Kebetulan saya lagi di kantor, Patris. Oh, soalnya saya lihat kalau di Instagram Pak Mardi sangat hobi traveling ya Pak. Bener, saya baru pulang tadi malam. Oh wow, saya penasaran deh Pak. Pak Mardi kan sering traveling nih Pak. Gimana sih Pak Mardi sebagai seorang leader bisa memastikan semua pekerjaan di perusahaan tuh berjalan dengan baik Pak secara mobile, walaupun sering Baik, traveling ya Pak? baik. Tentunya kita perlu punya tim yang solid, Hmm. tim yang bisa kita empower, bisa kita delegasikan untuk bekerja sama dengan baik mencapai tujuan, sehingga tim itu bisa belajar mengambil keputusan, bisa belajar untuk berkoordinasi sendiri gitu. Nah, dengan demikian saya tentu bisa punya waktu yang lebih cukup untuk bisa lebih balance untuk melihat hal yang lebih besar, termasuk untuk bisa merefresh diri sendiri. Karena jangan lupa, orang sering lupa bahwa bekerja terus, tapi lupa bahwa refreshment itu penting. Kalau kata anak zaman sekarang, healing itu penting, gitu Iya ya. bener banget Pak. Karena healing itu buat kita semangat lagi, terus bisa Iya. dapat ide-ide baru gitu. Hmm. Dan traveling itu salah satu hal yang sangat penting gitu ya, karena traveling itu bukan cuma sekedar healing, tapi juga memberikan banyak ide. Dengan traveling itu kita bisa melihat banyak hal yang membuka wawasan kita gitu ya. Kata Santo Agustinus, kalau orang nggak traveling itu kalau baca buku cuma baca halaman pertamanya aja gitu. Oh iya Jadi bener kalau Pak. kalau kita traveling itu kayak membaca seluruh isi buku gitu, Beatrice. Wah keren banget nih Pak. Pak Mardi saya lihat seorang pilgrim ya Pak, udah mengunjungi 55 negara ya Pak. Iya, Bahkan kebetulan saya di senang Indonesia pernah ya Pak? berjalan, jadi saya udah sempat ke 55 negara. Wow. Pak, boleh ceritain nggak sih Pak, Bapak suka ke tempat ziarah berbagai negara, ada yang paling berkesan nggak Pak? Mungkin paling semua tempat berkesan banget dan saya senang ziarah, tapi mungkin dua hal yang sangat berkesan buat saya. Yang pertama adalah perjalanan pertama saya ke luar negeri waktu awal-awal kerja. Jadi habis lulus itu saya kerja di Nutrifood, kebetulan saya dapat kesempatan training ke Prancis gitu. Wow, asik Nah, di banget Pak. Prancis tentu dong apa hal yang paling menarik untuk dikunjungin gitu ya. Iya, Itu adalah Lourdes ya, atau biasa kita nyebutnya Lourdes gitu ya, iya betul. tempat Bunda Maria menampakkan diri kepada Santa Bernadette. Dan itu perjalanan pertama ke luar negeri. Dari kecil saya selalu berdoa gitu ya, semoga satu hari bisa sampai ke Lourdes. Dan ternyata perjalanan pertama saya ke luar negeri, saya punya kesempatan untuk Lourdes. mengunjungi Lourdes dan itu luar biasa rasanya gitu. Wow. Itu sih yang pertama. Yang kedua adalah apa ziarah 7 basilika di Roma gitu ya. Saya Uh, iseng pada tahun berapa 2000, sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Saya pas ke Italia karena ada beberapa hari, terus saya baca itu zaman dulu orang-orang melakukan ziarah 7 basilika di Roma gitu. Nah, saya coba cari sendiri, saya jalani sendiri dan luar biasa. Itu bisa berdoa di 7 basilika itu dengan membaca sejarahnya gitu ya. Bahkan saya masih ingat salah satu basilika di luar tembok gitu ya, itu menyimpan artefak-artefak dari
dari Timur Tengah gitu ya, termasuk potongan salib Yesus yang ditemukan Santa Helena gitu. Jadi Wow. itu luar biasa deh pokoknya ziarahnya gitu. Dan saya masih pengen gitu ziarah 2 lagi. Saya pengen ikut Camino Santiago de Compostela, itu ziarah di utaranya Spanyol untuk berjalan dari rute ziarah itu, salah satu rute ziarah yang paling kuno, dan di ujungnya itu ada di Basilika Santiago de Compostela, itu adalah basilika tempat makamnya Santo Yakobus Rasul Yesus gitu. Dan satu Semoga. lagi adalah di Camino Santo Ignatius, jadi perjalanan ikutin jejaknya Santo Ignatius di sekitar Spanyol bagian utara. Wow, semoga bisa sempat terwujud ya Pak, ziarah ke sana. Amin. Pernah mengalami mujizat nggak Pak selama berziarah ke tempat-tempat tadi Pak? Pernah mengalami mukjizat, saya mendengarkan orang yang mengalami mukjizat. Jadi Oh, waktu di Lourdes itu saya ketemu salah satu mungkin bisa saya sebut, jadi beliau udah meninggal gitu, saya baca di koran beberapa tahun yang lalu beliau akhirnya meninggal dalam kecelakaan. Tapi waktu saya ketemu di sana sekitar 20-an tahun yang lalu, beliau datang ke Lourdes, kebetulan satu hotel sama saya. Beliau adalah istri Wakasat, ya, wakil kepala staf angkatan darat zaman dulu gitu. Dan beliau divonis menderita kanker, dan beliau mau merencanakan operasi gitu ke Jepang kalau nggak salah. Terus dia di trip sebelumnya dia datang ke Lourdes, berdoa di situ gitu ya. Terus dia balik ke Jepang mau operasi, ternyata hilang total gitu. wow, luar Dan biasa ya Pak. akhirnya dia rajin selalu kembali ke Lourdes, dan waktu dia kembali ke Lourdes itulah saya ketemu di hotel yang sama dan dia cerita gitu. Jadi Oh, saya mendengar sendiri dari orang yang mengalami mukjizat luar biasa. iya luar biasa ya Pak mujizat Tuhan Yesus ya Pak. Iya. Oke, Pak, saya mau tanya deh, Bapak sebagai seorang yang berasal dari kota Bagansi Api-Api ya Pak di Sumatera, gimana sih Pak Mardi bisa akhirnya datang ke ibu kota dengan kepercayaan diri dan tekad yang kuat sampai bisa seperti sekarang berada di pucuk perpimpinan sebuah perusahaan FMCG di Indonesia nih Pak? Baik, tentunya semua itu pasti Tuhan punya jalannya. Kita perlu belajar mendengarkan, kita belajar mencari suara Tuhan gitu ya. Dari kecil itu kebetulan dari kota saya itu kota relatif kecil, dan mungkin Tuhan memberikan arahan gitu ya, berbicara lewat guru-guru saya. Jadi guru-guru saya selalu memotivasi saya untuk satu hari merantau, pergi belajar keluar karena akan lebih banyak kesempatan. Jadi dari SMP, akhirnya setelah lulus SMP, saya memberanikan diri untuk merantau ke Semarang. Saya sekolah di SMA Kolose Loyola Semarang. Nah, dari situ akhirnya kemudian saya dapat kesempatan untuk bisa kuliah di IPB gitu ya. Terus kemudian habis itu masih berkesempatan melanjutkan S2 ke Amerika gitu. Jadi itu mungkin pertama adalah tentu mendengarkan tanda-tanda, mendengarkan suara gitu ya, dorongan-dorongan dari orang lain gitu. Terutama guru SD saya itu namanya Bu Katarina, dulu tuh sangat memotivasi saya untuk satu hari berani merantau gitu. Jadi mungkin intinya adalah ya kita belajar dalam doa kita memahami kehendak Tuhan, dan saya yakin Tuhan memanggil saya ke ke jalan yang saya bisa berkarya dengan lebih baik gitu. Dan itu menghantar saya ke SMA, di mana di SMA Loyola saya banyak belajar tentang kepemimpinan, dan itu adalah bekal saya kemudian satu hari di dunia kerja saya bisa berperan dengan lebih baik gitu ya. Saya masuk ke IPB, walaupun sebenarnya cita-cita saya sebenarnya ingin jadi dosen, tapi ternyata suara Tuhan berkata lain gitu. Akhirnya saya tidak meneruskan. Saya sempat setahun gitu ya di kampus, kemudian saya memutuskan untuk merubah arah karena saya melihat panggilan saya kelihatannya tidak di situ. Akhirnya saya kebetulan kemudian lihat teman saya lagi wawancara di Nutrifood, saya ikut lamar di Nutrifood, dan saya melihat, wow, ini tempat ini luar biasa gitu ya, cara kepemimpinannya itu, gaya kepemimpinannya itu sangat humanis gitu, dan itu menarik saya untuk kemudian pengen gabung di sini, kemudian terus berkarya di sini gitu ya. Selanjutnya tentu Tuhan yang punya jalan gitu ya. Saya mungkin nggak pernah bercita-cita jadi CEO karena cita-cita saya pengen jadi guru, sudah jadi dosen gitu ya. Tapi ya Tuhan menunjukkan jalan. Tiba-tiba saya dikasih kesempatan gitu untuk punya tanggung jawab lebih besar ya. Saya renungi dalam doa sampai saya mantep. Saya bilang siap. Ya saya membantu tugas itu. Gitu Patris. Jadi intinya adalah Wow. menemukan suara Tuhan, menemukan tanda-tanda yang Tuhan
kasih untuk hidup kita. Sebuah perjalanan yang luar biasa ya Pak. Dari jauh-jauh dari Sumatera ke langsung ke Jawa, saat itu sendiri Pak atau bersama orang tua Pak? Ya, kebetulan ada saudara sepupu yang mengantar saya sampai ke Semarang karena dia kebetulan lagi mau ke Jawa juga, jadi saya ikut beliau dan kemudian Mhm. saya sampai di Semarang gitu. Wow. Bapak boleh tahu nggak sih Pak, dari dulu tuh punya mentor atau bagaimana nih Pak bisa kok keren banget sampai saat ini? Anak muda tuh sebenarnya butuh mentor nggak sih Pak dalam belajar di hidup ini? Saya rasa semua orang tentu butuh mentor ya, tapi Mhm. mentor bisa berupa mentor yang memang kita ketemu langsung, tapi Mhm. juga mungkin bukan hanya dari mentor. Kalau saya mungkin dua hal ya, yang lebih berpengaruh mungkin dalam hidup saya adalah biografi gitu. Jadi Mhm. saya banyak baca biografi gitu, dan Oh. biografi-biografi orang itu menyemangati saya untuk berbuat lebih gitu ya. Mhm. Saya banyak baca biografi ilmuwan, biografi orang-orang besar, dan terutama mungkin saya banyak baca biografi orang-orang kudus. Bacaan favorit saya waktu saya masih SMP itu adalah buku terbitan Kanisius yang judulnya Sahabat-sahabat Yesus gitu. Dan Wah, keren banget Pak. buku-buku itu, riwayat-riwayat Santo Santa itu banyak menginspirasi saya untuk mengambil keputusan, untuk mengenal Yesus lebih dekat, dan untuk berbuat Mhm. lebih. Jadi itu mungkin mentor nggak langsung gitu ya. Tapi tentu Mhm. sepanjang hidup kita banyak ketemu mentor gitu ya. Di SMA saya dapat guru-guru yang luar biasa yang menjadi mentor saya gitu ya. Mhm. Di dunia kerja pun saya dapat mentor-mentor yang bisa saya ajak diskusi, bisa saya bertanya untuk kemudian bisa mengembangkan kepemimpinan saya menjadi lebih baik. Mhm. Intinya orang-orang yang udah lebih berpengalaman, orang-orang yang udah menapaki jalannya lebih dulu dari kita, Iya. tentu bisa menjadi mentor yang baik untuk kita. Iya, betul sekali, Pak. Nah, Pak, tapi kayaknya kalau dilihat-lihat di Indonesia sangat disayangkan saat ini nggak semua orang memiliki kesadaran seperti Pak Mardi ya, Pak. Banyak anak muda tuh yang sekolah ataupun mungkin kuliah tuh cuman males-malesan asal lulus aja. Nah, Pak Mardi kan merupakan seseorang yang berprestasi sejak kecil ya, Pak. Gimana sih, Pak, pandangan Pak Mardi terhadap hal ini? Kayak melihat anak muda yang udah mulai males-malesan gitu, Pak. Baik. Kalau kita mau balik lagi ke Injil kan, Yesus Mhm. pernah bilang kalau kita dikasih talenta lebih, kita dituntut Mhm. lebih, gitu ya. Dan saya tahu bahwa kalau kita mengembangkan diri dengan baik, satu hari kita punya kesempatan untuk berbuat lebih. Dan Iya. untuk menyiapkan masa depan kita, itu kita harus mulai dari segi mungkin, dari kecil gitu. Oleh karena itu saya lihat bahwa saya berasal dari kota kecil, mungkin Mhm. lebih less privilege ya, saya nggak punya koneksi, nggak Iya, punya betul, Pak. untuk bisa dapat kesempatan lebih baik. Jadi saya Mhm. mempersiapkan diri dengan lebih baik. Dari kecil saya selalu belajar lebih baik gitu ya. Saya nggak nyangka sebenarnya waktu kelas 1 kok bisa juara satu ya, pertama kali bagi raport juara satu itu saya kayak, wow kok bisa juara satu, saya nggak merasa yang gimana-gimana gitu. Mmm. Itu berlanjut sampai sampai SMP, sampai SMA saya selalu dapat nilai terbaik gitu. Jadi saya selalu berusaha untuk sebaik mungkin gitu. Walaupun waktu kecil itu sebenarnya saya punya waktu belajar yang sangat sedikit karena saya harus bantu orang keluarga untuk bekerja. Tapi di Oh. waktu yang ada, kayak kalau saya biasa bangun jam 4 pagi itu udah mulai kerja, saya bisa Wah, belajar pagi banget, Pak. ya Mhm. karena keluarga kita membuat mie untuk kemudian untuk dijual ke orang-orang yang mau buat sarapan gitu. Jadi kita Mmm. harus bangun pagi-pagi gitu bekerja. Nah, jadi saya waktu Wow. belajarnya malam-malam atau yang saya bangun lebih pagi lagi. Jadi jam 3 sampai jam 4 itu waktu saya belajar gitu. Jadi Mmm. saya berusaha lebih gitu ya. Saya masih ingat waktu saya mau dapat S2 ke Amerika, saya kan harus belajar TOEFL. Nah, saya Mhm. kebetulan belajar TOEFL itu banyaknya belajar sendiri gitu ya. Dan saya itu nggak tergantung mau listrik mati ya saya pakai 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 lilin, pakai cahaya seadanya Wow. untuk belajar Mhm. gitu. Karena dari dulu saya percaya gitu ya, kita kalau dikasih talenta lebih, kita harus berusaha lebih gitu. Dan semangat itu yang terus saya bawa di dalam apapun yang saya lakukan. Kalau kerjaan sesuatu itu jangan tanggung-tanggung gitu ya. Jadi buat pertanyaan Petris tadi, ya teman-teman mungkin perlu mulai dengan kesadaran bahwa Tuhan itu kasih banyak banget gift yang luar biasa. Mhm. Kalau kita mau berterima kasih, satu hal adalah dengan menggunakan gift itu sebaik-baiknya gitu. Mhm. Artinya mulai dari simple, kalau kita belum mulai kerja, kita masih kuliah, ya belajarlah dengan sebaik-baiknya. Saya punya satu cerita kecil,
gimana saya bisa kemudian dapat kuliah di tempat yang saya inginkan gitu ya. Dulu waktu dari Loyola kebetulan saya lulusan terbaik, NIM saya terbaik di Jawa Tengah. Wow, Tapi keren waktu banget Pak. tapi waktu IPB itu saya dipanggil tanpa tes bisa masuk ke IPB. Tapi waktu Oh, pendaftaran saya ditolak karena saya tidak punya surat yang namanya zaman dulu ada surat namanya SBKRI, Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. hmm. Walaupun akte lahirnya udah warga negara Indonesia gitu. Dan saya Oh, memang didapat gitu ya. Saya udah urus dari orang tua saya udah urusin dari SD nggak dapat gitu. hmm. Jadi saya nggak bisa tanpa surat itu saya nggak bisa kuliah di sekolah negeri gitu ya. Wah, Saya pengen banget masuk IPB gitu. Nah, tapi kemudian karena ditolak saya terpikir saya ingin berusaha, saya datangin ke biro akademiknya, ketemuin dosen yang kepala badan administrasinya, saya ceritain, Pak, saya ini lulusan terbaik se-Jawa Tengah, kemudian saya punya 3 nilai 10 di ijazah ya. wow. Ya, kalau nggak Bapak kasih dispensasi dengan tanpa surat itu saya nggak akan bisa kuliah di sini gitu ya. Tapi syukurlah Bapak itu kemudian memberikan saya dispensasi dan saya bisa kuliah di IPB gitu. Jadi apapun yang kita lakukan sebaik-baiknya yakin satu hari mungkin akan kepakai gitu ya. Jadi jangan pernah merasa sia-sia untuk belajar lebih, untuk berbuat lebih. Selalu memberikan yang terbaik di segala hal ya Pak. Benar banget. Pak Mardi, mau tahu dong kok Bapak bisa memiliki inisiatif saat itu Pak untuk menemui badan administrasi dari IPB Pak? Apa sih Pak didikan orang tua yang selalu ditanamkan untuk Pak Mardi Pak? Ya, Keren banget Pak. mungkin jangan pernah menyerah gitu ya. Oh, Kadang-kadang terlalu cepat menyerah, begitu ditolak udah menyerah. Saya hmm. percaya selalu akan ada keajaiban kalau Wow, kita iya. lagi dan kalau kita mau berusaha. Jadi Oh, jangan cepat menyerah. Kalau hmm. saya waktu menyerah mungkin saya nggak dapat kesempatan untuk kuliah di situ gitu ya. Iya benar Pak. Malah saya pikir nggak ada salahnya saya coba gitu. Mhm. Oke Pak. Tapi Pak, bagaimana untuk kan tadi Bapak ngomongin soal talenta nih Pak. Mungkin ada yang orang yang merasa, wah, tapi saya kurang berprestasi nih Pak di sekolah atau mungkin berasal dari kaum minoritas gitu kan Pak. Dan banyak hal lainnya yang membuat seseorang tuh tidak menjadi percaya diri. Itu gimana tuh Pak? Menurut saya Tuhan menciptakan semua orang secara unik dengan talentanya masing-masing. Hmm. Dan ada orang yang mungkin lebih diberi talenta dalam hal kecerdasan berhitung, kecerdasan berbagai macam bentuk. Ada orang yang memang secara akademik lebih menonjol. Tapi semua orang punya talentanya masing-masing. Ada orang yang punya kemampuan komunikasi, punya kepribadian yang sangat menarik, ada yang punya kemampuan artistik yang sangat menarik, ada yang punya kemampuan motorik yang sangat kuat gitu. Jadi tiap orang punya talenta yang berbeda-beda. Yang penting adalah jangan merasa rendah diri, jangan merasa tidak percaya diri. Jadi yang penting adalah kita harus mengenalin talenta apa sih yang dikasih Tuhan sama kita. Dengan menyadari kekuatan dan kelemahan kita bisa mengambil jalan yang lebih tepat. Gitu ya. Menurut saya tidak semua orang harus sekolah itu di jurusan eksakta. Tidak Ya. semua orang juga harus kuliah menurut saya. Karena panggilan tiap orang berbeda-beda. Dan tidak kalah terhormatnya, semua orang bisa melakukan apa yang baik, yang disediakan Tuhan, dan bisa menjalani hidup dengan baik ya. Karena tolak ukur hidup yang sukses itu bukan jabatan setinggi-tingginya, bukan juga uang sebanyak-banyaknya gitu ya. Tapi pada akhirnya adalah bagaimana kita memberikan dampak yang besar dalam hidup kita. Dan itu bisa lewat berbagai cara. Bisa ada beberapa memang suksesnya lewat dunia akademi, dunia kerja, ada yang memang punya peran publik yang lebih besar. Tapi banyak orang yang dengan peran yang sederhana tapi meninggalkan jejak dan dampak yang begitu besar buat dunia. Kalau kita di gereja Katolik, mungkin 2 contoh kecil. Satu, sebentar lagi kita merayakan, saya kebetulan misa di gereja Santa Tresia. Nah, itu gereja Santa Tresia kan pelindungnya Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus gitu ya. Di Iya Pak. Oktober ini 1 Oktober kalau nggak salah kan peringatan parokinya, peringatan pelindungnya. Santa Tresia dari kanak-kanak Yesus itu meninggal di usia relatif muda. Dia hanya seorang suster, kerjanya berdoa, tapi meninggalkan tulisan dan dampak yang luar biasa besar. Ya, segitu banyak orang yang terinspirasi hidupnya. Segitu banyak kemudian gereja yang menggunakan nama Tresia gitu. Iya Itu betul Pak. contoh kecil ya. Satu lagi kalau nggak salah adalah seorang bruder Jesuit namanya Santo Alphonse Rodriguez gitu ya. Dia kerjanya apa? Dia seorang bruder gitu ya.
yang buat apa namanya bukan imam, bahkan dia cuma bruder gitu ya, Iya. maksudnya perannya bukan imam, tapi luar biasa, orang yang sucinya luar biasa ya. Kerjanya apa? Dia adalah penjaga pintu di biara ya. Oh. Nah, Heeh. apa sih dengan pekerjaan sederhana itu bisa memberikan dampak luar biasa gitu ya, Mhm. karena katanya dia mencintai pekerjaannya dengan sepenuh hati. Jadi tiap Mmm. kali kalau pintu gereja diketok, dia selalu merasa Tuhan lagi mengetok pintu. Dia buka dengan senang hati, dan dia Wow. yang Mhm. lebar, dan dia menyambut orang yang datang dengan begitu luar biasanya, gitu. Dan dari kesalehannya itu banyak orang terinspirasi, termasuk salah satu kalau nggak salah Santo Petrus, siapa namanya saya lupa, Mhm. yang kemudian menjadi misionaris ke Amerika Selatan gitu, menjadi orang kudus Oh. juga gitu ya, terinspirasi karena percakapannya dengan bruder ini gitu. Jadi Mhm. jadi Santo Alfonso Rodriguez itu memberikan contoh yang luar biasa bahwa yang namanya hidup sukses, yang namanya hidup bermakna, yang namanya mencapai kepenuhan dari hidup ini bisa dijalani dengan berbagai cara. Tidak harus Mhm. selalu diukur dari kesuksesan materi ataupun jabatan, tapi Mhm. harusnya diukur dari bagaimana seberapa besar dampak yang kita tinggalkan dalam hidup ini. Dan itu adalah bisa dipanggil lewat berbagai cara. Orang Iya. bisa dipanggil sebagai ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang luar biasa. Mhm. Bisa menjadi kayak kerja dengan kerjaan yang sederhana pun bisa menjadi orang yang luar biasa. Intinya Mhm. adalah kita menemukan panggilan hidup kita sesuai dengan kapabilitas kita, sesuai dengan talenta kita, kemudian berusaha terbaik untuk pekerjaan kita, dan mencintai pekerjaan kita dengan sesungguh-sungguhnya. Iya, betul banget, Pak. Tapi kan banyak nih Pak saat ini generasi muda yang patokan suksesnya itu seseorang yang menjadi CEO seperti Pak Mardi gitu misalnya Pak. Tapi mungkin orang tersebut belum tahu Pak gimana sih caranya gitu. Misalnya anak yang sedang masih SMA gitu Pak, bingung mau kuliah apa, ataupun mungkin yang kuliah bingung mau kerjanya apa. Ada nggak sih Pak kayak patokannya ketika seseorang mau sukses tapi belum tahu jalannya apa gitu Pak? Nah, mungkin mulainya adalah berdoa, gitu ya. Berdoa. Saya percaya, eh, saya sangat percaya jalan yang disediakan Tuhan buat kita itu sangat unik, gitu. Hmm. Dan kita perlu mendengarkan suara Tuhan itu. Jadi lewat berdoa kita belajar, dalam hening kita menemukan diri. Dan kalau dari pengalaman saya, kalau dalam membuat keputusan besar, pada saat kemudian kita membuat satu keputusan yang tepat, hati kita itu damai. Tapi kalau Hmm. hati kita terus gelisah, kita merasa kayaknya bukan jalan ini. Ya, bukan jalan yang salah atau benar, tapi cuma jalan yang tepat buat kita atau tidak. Karena semua jalan itu mungkin banyak jalan yang baik, tapi Hmm. mana yang tepat buat kita itu biasa kita bawa dalam doa dan kita bisa rasakan. Jadi milih itu memang penting, dan juga tentunya tidak asal-asal milih. Kayak orang lagi buang dadu, tentu enggak. Iya. Jadi harus pertama tentu dapat informasi yang banyak. Mhm. Makanya cari tahu gitu ya. Saya itu waktu mau masuk SMA, saya cari tahu. Saya mau kemana sih, mau SMA mana sih, saya cari tahu. Ya, pada saat itu belum ada internet, itu lebih susah lagi. Sekarang Iya dengan betul Pak. dari informasi gampang, mau kuliah di mana, mau Mhm. kuliah bidang apa, mau tanya siapa gitu ya. Mhm. Harus tahu mau kerja di mana satu hari, mau kerja apa gitu. Pentingnya untuk cari tahu atau cari resources yang bisa bantu kita untuk kasih tahu gitu ya, Mhm. baik dari alumni, dari kenalan, atau mungkin pekerjaan Mhm. apa, sekolah apa yang paling cocok buat kita gitu. Itu penting. Kita dapat informasi yang baik, kita dapat bimbingan yang benar. Setelah itu tetap aja bukan orang lain yang mutusin buat kita. Kita sendiri kemudian bawa dalam Mhm. doa, maka itu yang paling tepat. Seringnya salahnya gini kalau saya lihat. Banyak orang karena Mhm. bukan dia mutusin sendiri, tapi kata orang tuanya. Padahal yang Oh. harusnya diri sendiri, bukan orang tua. Orang tua Mhm. bisa bantu kasih informasi, tapi harusnya mutusin sendiri. Ya, sebagai seorang individu, kita yang akan bertanggung jawab karena itu hidup kita akan jalanin gitu. Mhm. Jadi perlu untuk benar-benar setelah cari tahu kita belajar memutuskan sendiri. Banyak juga yang gini, katanya orang itu jurusan paling laku, itu Betul Pak. jurusan paling sukses gitu. Mhm. Tidak selalu gitu semua yang jurusan paling laku, paling sukses itu sesuatu yang cocok buat kita gitu ya. Mhm. Jadi intinya cari tahu apa yang ada di situ peluangnya, sesuaikan dengan kemampuan kita, kekuatan kita, dan kelemahan kita. Dan passion Iya kita betul. cocok untuk di situ. Jadi itu mungkin. Oke, itu buat teman-teman yang masih sekolah atau kuliah terus bingung nih mau lanjut di mana. Jangan lupa nih dengar pesan dari Pak Mardi. Kalau pertama berdoa ya teman-teman. Jangan lupa dengar panggilan Tuhan. Lalu cari tahu juga karena sekarang sumber informasi udah banyak banget. Cari tahu dan tapi harus disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri ya Pak.
Materi saya mungkin tambahin dikit lagi. Iya. Yang pertama mungkin perlu banget untuk mencari tahu apa tujuan hidup kita, apa panggilan Oke. hidup kita, Mhm. ya. Nah, kalau panggilan hidup kita udah tahu itu buat apa, terus kita baru lihat jalan-jalan yang cocok untuk itu apa gitu. Mmm. Contoh, dalam hidup kita akan terus dituntut untuk membuat keputusan. Kayak saya juga, saya pasti sepanjang hidup saya dari mulai mau sekolah di mana, kuliah di mana, mau kerja di mana. Waktu mau Mhm. kerja dulu saya juga bingung. Dari Iya. berbagai kan saya mau ambil mana ya, gitu. Mau jadi dosen, mau kerja. Mhm. Akhirnya itu tadi saya nemuin, begitu saya dapat informasi lebih banyak, saya cobain. Terus, nah itu mungkin jadi waktu masuk Nutrifood tuh, habis diwawancara, saya Mhm. tuh merasa exciting-nya luar biasa, senangnya luar biasa. Tapi saya juga Oh, takut bahwa itu cuma impulsif, saya tunggu 1-2 hari. iya. Apakah kegembiraan itu masih ada? Dan Mhm. saya merasakan kegembiraan yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa itu panggilan saya. Gitu. Setelah begitu, Wow. Mhm. tetap ada kemungkinan apakah saya akan di sini berapa lama, apakah saya akan pindah perusahaan lain. Tapi tiap kali kalau ada panggilan untuk kemudian ada pilihan untuk berkarya di tempat lain, saya selalu Mhm. kemudian merenung dan berdoa. Saya datang temui, saya banding-bandingkan gitu. Mana yang paling sesuai dengan tujuan hidup saya. Jangan pindah Mmm. kerja hanya karena oh itu gajinya lebih tinggi, oh itu lebih ini, itu lebih itu gitu ya. Karena ingat kan kita dipanggil apa untuk memikul salib kita masing-masing kan. Iya Dan betul, Pak. kita mencari sesuatu yang uangnya lebih aja gitu ya. Walaupun itu secara manusiawi itu sesuatu yang menarik. Itu Mhm. mungkin lebih kita bisa berbuat lebih, tapi ingat itu bukan satu-satunya dan bukan paling utama. Paling utama adalah panggilan hidup kita apa. Nah, kalau saya merasa panggilan hidup saya adalah dulu saya juga pikir saya pengen jadi guru karena saya senang bicara, saya senang mengajar, saya Mhm. pengen berbagi gitu ya. Tapi terus kemudian saya pengen jadi peneliti, saya pengen membantu orang untuk bisa hidup lebih bahagia gitu. Iya. Mengajar membantu hidup orang lebih bahagia. Mhm. Kemudian dari purpose itu membuat saya mantap di Nutrifood segini lama karena itu. Saya melihat di Nutrifood ini ternyata saya tetap bisa berbagi, sharing Mmm. banyak yang tahu di sini. Terus yang paling penting adalah Nutrif itu punya visi pengen menginspirasi orang untuk hidup lebih sehat. Sehat bukan cuma Oh. secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Dan saya Mhm. gaya kepemimpinan, cara manajemen di Nutrifood itu sangat menghargai manusia dan bagaimana membuat orang-orang di sini, anggota-anggota di sini, tim di sini bisa bahagia gitu. Mhm. Dan menurut saya membuat orang bahagia itu adalah salah satu yang tujuan hidup saya, panggilan hidup saya. Oleh Iya. karena itu saya tetap stay di sini karena saya percaya dengan banyak berkarya di sini, saya bisa membantu menjadikan model Nutrifood ini menjadi contoh buat banyak perusahaan lain bahwa bisa loh perusahaan itu menjadi tempat yang menyenangkan buat orang bekerja. Ya, jadi nggak harus kayak dengar, aduh kalau kerja itu udah kayak segala macam kayak jadi tempat yang sangat menderita, nggak harus begitu. Iya betul, Pak. Tempat kerja itu harus bisa menjadi tempat yang menyenangkan, tempat buat orang-orang yang sevisi dan menjalani hidup dengan bahagia dalam satu Mhm. organisasi, gitu. Dan itu menjadi panggilan hidup saya. Saya makin mantap di sini Mmm. karena saya bisa berkarya. Panggilan hidup saya adalah membuat orang bisa bekerja dengan lebih bahagia. Dan Nutrifood itu adalah salah satu tools-nya, salah satu kendaraannya. Dengan mewujudkan itu di Nutrifood juga sekaligus mewujudkan jadi contoh buat banyak organisasi lain datang Mhm. benchmark belajar ke sini untuk tahu bisa nggak sih mengelola organisasi di mana orang-orangnya bisa bertahan lama, bisa bahagia Mhm. di dalamnya, berkarya dengan produktif dan sehat. Gitu, Patris. Wow, luar biasa sekali ya, Pak, panggilan hidup Pak Mardi sejak kecil ya, Pak. Pak, dalam tadi Bapak sebut menjadi pemimpin yang baik ya, Pak. Bagaimana sih, Pak, cara dalam sebuah tim itu kita dapat menjadi leader yang baik yang tanpa terkesan menyuruh gitu, Pak? Kan banyak leader-leader yang sepertinya menyuruh dengan paksaan yang membuat orang yang bekerja menjadi setengah hati gitu mengerjakannya kan, Pak. Gimana caranya supaya kita meminta tolong tanpa menyuruh tapi memunculkan kesadaran dan sense of ownership dari tim kita gitu, Pak? Baik. Balik lagi pas tadi sebelum saya tutup pernyataan terakhir tadi tentang bagaimana membangun organisasi di Iya. mana orang-orangnya bisa bahagia bekerja, gitu ya. Hmm. Yang banget dengan pertanyaan Patris ini gitu ya. Iya. Nah, memang pertama sekali tentu kita mulai dari membangun tim ya. Saya Mhm. percaya dalam kerja kan kita bekerja sama. Jadi memilih anggota tim itu penting gitu ya. Pertama gitu. Nah, Yesus juga sebelum memulai karyanya itu berdoa kemudian memilih 12 orang gitu. Mhm. Seleksi itu penting. Dalam satu anggota tim adalah orang-orang harus tahu bagaimana memilih orang yang sejalan, sevisi. Itu penting banget. Mmm. Karena dengan kalau kita sama-sama sevisi, kita nggak perlu nyuruh-nyuruh. Karena semua orang Mmm. tertuju kepada tujuan yang sama.
Jadi orang nggak bekerja dengan terpaksa. Itu penting banget. Jadi Iya. teman-teman nanti kalau buat kelompok, untuk bekerja, untuk berkarya, apapun itu, pilih orang-orang yang satu visi. Karena setidaknya itu akan membuat orang-orang punya motivasi intrinsik, punya motivasi awal yang luar biasa. Itu Hmm. penting. Itu nggak bisa diarahkan gitu. Jadi satu adalah tadi, temukan orang-orang yang satu tujuan. Ya. Kemudian kedua, sebagai pemimpin, kita memberikan suasana di mana orang-orang tersebut bisa berhubungan, berrelasi, membangun relasi yang baik untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Ya. Iya. Dengan cara gimana? Dengan cara kita juga perlu cukup empati untuk menempatkan diri di posisi masing-masing orang. Tentu kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Iya, Tapi betul, Pak. sebagai pemimpin, kita perlu punya empati yang besar untuk tahu kalau saya berada di pihak dia, gimana rasanya. Saya nggak enak, nggak mau disuruh-suruh. Iya. Gimana caranya? Tanpa menyuruh-nyuruh, tapi orangnya tertarik. Makanya balik lagi ke purpose. Ya, tapi juga menciptakan lingkungan tadi yang menyenangkan, yang membuat orang-orang merasa dihargai. Gitu. Jadi dalam membuat kebijakan itu selalu balik lagi kita menempatkan diri di tempat orang yang terdampak dengan kebijakan itu. Kalau kita buat kebijakan, saya sebel nggak sih diatur kayak gini? Ataupun kalau sebel, apakah itu adalah pilihan terakhir? Bagaimana caranya kita komunikasinya supaya belajar menerima? Karena balik lagi tidak semua hal akan menyenangkan semua orang gitu. Ya, tapi setidaknya semua hal dipertimbangkan, semua stakeholder dipertimbangkan, dan kemudian kalau keputusan diambil, kita komunikasikan dengan baik supaya semua orang merasa bahwa itu adalah pilihan terbaik. Dengan gitu semua orang kemudian udah sepakat dan semua orang tidak merasa terpaksa disuruh-suruh dan Iya, semua orang betul, Pak. mencapai tujuan yang besar kemudian tergerak hatinya untuk ikut gitu. Ya, sama kalau kita balik cerita kepemimpinan kita bisa balik ke Injil ya. Yesus adalah pemimpin yang luar biasa gitu. Bagaimana dia mulai memanggil ya. Murid-murid Yesus setelah Yesus nggak ada itu luar biasa berapi-api ya Iya. dengan Roh Kudus mereka berapi-api jadi misionaris gitu. Apa yang buat mereka tanpa disuruh Yesus bisa begitu? Balik lagi karena mereka terpanggil tersentuh dengan misinya Yesus yang menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, Iya. menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan kecintaan mereka terhadap visi itu, terhadap Yesus, membuat mereka bergerak dari hatinya untuk berbuat yang terbaik. Gitu. Sampai titik penghabisan. Semaksimal mungkin. Dan itu buat mereka menjelajah ke seluruh dunia. Memberitakan. Padahal Yesus waktu sebelum naik ke surga pesannya cuma satu gitu kan, sebarkan gitu kan. Iya, betul, Pak. Tapi mereka terbawa dengan itu, mereka melakukan itu dengan sesungguh hati.